Nabi pernah menjelaskan apa si pulungi sahabatnya. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahu enggak siapa di antara kalian yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkero imatu aku akhirat. Pailit nanti di akhirat. Siapa di antara kalian? Siapa yang tahu? Macam-macam jawaban sahabat. Ada sahabat yang mengatakan, yang tidak sholat ya Rasul. Nabi jelaskan, wah dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul. Wah dia puasa Ramadan. Yang tidak bayar zakat ya Rasul. Bayar zakat. Yang tidak haji padahal sudah mampu. Oh dia haji. Tiap tahun dia pergi umroh. Lalu kalau begitu siapa ya Rasul? Yang bangkrut nanti di akhirat siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Bertanya lagi sahabat, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholatnya baik, puasanya baik, hajinya baik, zakatnya cukup, kok bisa bangkrut? Nabi jelaskan, memang hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang hubungannya kepada sesama manusia hancur. Kok bisa? Nanti pahala-pahalanya ketika dia store, ya Allah ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan. Pernahkah itu tetangga di kompleks di Makassar? Nah fitnah kak, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya satu kompleks menghina dan memaki saya. Akhirnya saya tinggalkan itu kompleks, kasihan. Nah taruh siri, hari ini saya minta keadilan. Allah berfirman, oh kalau begitu ambil dia punya puasa. Nah setor tadi puasanya ya, diambil mie puasanya. Nah setor lagi salatnya, ya Allah ini salatku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan. Pernahkah juga tetangga itu? Nah serobot tanahku. Mentang-mentang dia aparat, ada tembakna, ada borgolna, main ambil tanahku 2 jengkal. Kan banyak orang bikin pagar kalasi pak. Gimana kalasinya? Bikin pagar pertama, patoknya di dalam, bambuna di luar. 2 bulan kemudian patoknya kasih di luar. Dilihat-lihat sama tetangganya, langsung angkat pistolnya. Langsung mundur tetangga. 3 bulan kemudian keluar lagi. Sampai 1 tahun bikin pagar, nah ambil tanahnya tetangganya 30 cm. Gara-gara tanahku diambil 30 cm, setiap hujan banjir rumahku. Kenapa? Tidak ada gotku. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, kalau begitu ambil mi dia punya sholat. Alasan pajana, ambil lagi sholatnya. Habis mi puasanya, habis mi sholatnya. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Saya juga pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya ditunda pangkatku 5 tahun. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, kalau begitu ambil hajinya. Habis semua amalnya. Capuk mana dia malakna. Masih datang tetangganya. Tuhan, saya juga pernah difitnah. Nah bila minian tadi banyak amalnya. Bagaimana caranya Tuhan? Nah habis mini amalku. Dik nagaga malakku ya puang. Akhirnya Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Na'udzubillah min zalik. Habis amal-amalnya berupa hablumnalnya untuk membayar dosa-dosanya kepada sesama manusia. Maka supaya tidak terjadi hal seperti itu, tujuan salah satu tablik akbar ini kita menghindari kebangkrutan-kebangkrutan seperti itu. Dan alhamdulillah penggagas tablik akbar ini polisi. Mantap. Kalau Yayasan Al-Markas bikin tablik akbar tidak spesial. Kenapa? Memang kerjanya di situ. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar luar biasa. Cuma jangan datang karena takut sama komandan. Karena kalau bapak takut sama komandan, hilang komandan, lepek sih. Ya bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, apa biasa yang memutuskan persaudaraan? Yang membuat orang salah-salah, yang membuat orang bermusuhan. Apa biasanya? 1, serakah. Serakah ini mampu aja.
balala. Waktu Nabi Isra Mi'raj dikasih lihat orang yang serakah itu badannya manusia, tangannya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya monyet. Nabi bertanya, siapa itu? Jelek muka monyet. Nabi bilang, malaikat Jibril, itu umatmu yang serakah waktu hidup di dunia. Coba lihat monyet, Pak. Tahu monyet toh? Tahu monyet? Coba lihat itu monyet. Kasih pisang, dia makan. Penuh mulutnya, kasih lagi, dia tolak. Tidak. Nah, pegang tangan kanannya. Kasih lagi, dia tolak. Tidak. Pegang tangan kirinya. Coba, penuhi mulutnya, tangan kanannya ada, tangan kirinya ada. Kasih lagi pisang, nah pegang kaki kanannya. Coba itu monyet. Kasih lagi, kaki kirinya lagi pegang, Pak. Kasih temannya, masih nerebut. Penuh mulut, penuh tangan, penuh dua-dua kaki. Kasih temannya, masih nerebut. Monyet. Itu monyet. Jadi kalau ada aparat yang bersifat serakah, tunggu mi Pak. Nah polisi ki teman tak. Nah tangkap ki KPK. Kalau orang serakah gitu Pak, sudah punya gaji tak 50 juta. Nah ada orang kodong itu gajinya 800.000 satu bulan, bisa hidup 2 anaknya. Ini sudah gaji 50 juta, 1 anak, 1 istri, masih mencuri. Apa namanya kalau bukan serakah? Ini yang bisa memecah belah kita, serakah. Dia mi kepala ini, dia mi bagian ini, dia mi ini. Akhirnya orang bilang, ambek mua mi celaka. Dan orang kalau serakah, barangkali orang tidak negur kita, tapi lambat laun apa? Nah tinggalkan ki. Lambat laun apa? Nah jauhi ki. Lambat laun apa? Tidak ada mau temani ki. Akhirnya putus persaudaraan. Gara-gara apa? Serakah. Kan orang Bugis itu kan ada filosofinya. Pada idi, pada elo. Sifat tuo, sifat tokong. Malilu, sifat kainga. Mali, sifat rappe. Mega, ibage-bage, cek dek tak cek dek tak. Itu orang Bugis. Yang banyak kita lihat sekarang di negara apa? Malako, malatoka. Hancurlah. Ini serakah ini Pak. Kalau rakyat biasa serakah, insya Allah masih bisa ditangkap. Tapi yang lebih parah Pak, kalau penegak hukum serakah. Hancur negara kita. Nah ini tujuannya kita tablik akbar. Supaya ada faedah yang kita dapat bawa pulang. Jangan sampai kita selesai pengajian tidak ada faedah yang kita bawa pulang. Pecahnya kita ini pertama serakah. Yang kedua, yang saya amati sebab pecahnya persaudaraan ini apa? Sombong, matempo, macingkang, maborro. Nah itu. Apa yang membuat orang biasa sombong? 1, ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Kalau Allah mau cabut kita punya ilmu, nah kasih pikun ki Pak. Sampai sekarang tidak ada obatnya itu pikun. Nah kasih pikun ki. Ada orang Pak tinggi sekali, banyak sekali sekolahnya. Begitu pensiun mulai pikun-pikun. Setiap mau pergi kerja selama ini dia cium istrinya. Begitu dia pensiun tidak pernah cium istrinya. Dikomplain sama istrinya, Pak mau mini 2 minggu tidak pernah kita cium-cium Kak kalau mau pergi. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah berarti siapa aku cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium. Jangan juga modus Pak, pura-pura pikun pembantu diserobot. Coba Pak, orang kalau sombong Allah cabut pikun, tidak bisa dibedakan mana istri, mana pembantu. Apalagi membuat biasa orang sombong. Apa? Pangkat. Dari 1 barik-barik naik 3 bunga, naik 1 bintang, naik. Tangkis itu pensiun. Apa? Bisa lawan pensiun. Biar 11 kali sama Kapolri, kalau cukup umur tak masuk ke bos. Nah, ya, tak boleh orang sombong dengan pangkat. Orang pangkat sombong tidak disenangi oleh Allah. Nabi menjelaskan, ya dalam hadits qudsi ada 3 temannya setan. Temannya setan. Salah satu di antaranya teman setan itu yaitu ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong.
Kaya jabatan, pejabat, maka sombong temannya setan. Kaya ilmu, sombong ilmuwan, temannya setan. Kaya pangkat, sombong temannya setan. Itu orang kaya, pangkat, sombong temannya setan. Tapi orang masih bilang wajar tahu ada pangkatna, tinggi sekolahna, sombong masih wajar. Tapi dongo, tidak ada pangkatna, jelek mukana, miskin, bau kalepakna. Bukan lagi temannya setan, dia sudah jadi setan, Pak. Apalagi yang membuat biasa orang sombong? Selain ilmu, selain pangkat, apalagi gagah, gambar cantik. Jangan Pak. Ibu-ibu mau sombong gara-gara cantik. 17 tahun memang masih cantik Ki. 17 tahun, tapi balik itu 17. Balik Mi. 71 masih cantik Ki. Lewat Mi. 17 tahun semua orang kalau tersenyum Ki satu komplek terpesona. 71 senyum Ki, cucu tak lari. Kenapa? Nak kira mau digigit. Jangan kesombong. Satu sifat yang paling dibenci Allah, Fir'aun abadi dalam neraka, haram masuk surga, bukan karena menserikatkan Allah, tapi karena kesombongannya. Dan puncak kesombongannya Fir'aun, dia lantik dirinya jadi Tuhan, maka Allah haramkan dia masuk surga. Fir'aun sombong, dia gagah. Orang Eropa menyebutnya Ramses. Gagah, tinggi pangkatnya, dia bangsawan, istananya dilapisi emas, prajuritnya tidak ada yang berani lihat matanya. Sombong, tidak ada yang suka. Allah melaknatnya, manusia tidak menyukainya. Mana buktinya? Fir'aun tidak ada yang suka. Sampai detik ini tidak ada polisi mau kasih nama anaknya Fir'aun. Tidak mentang-mentang dia, kasih nama anak Fir'aun, ada di Quran, bangsawan, terkenal, kasih nama Fir'aun. Tidak ada Pak. Begitu Allah laknat itu Fir'aun, tidak ada orang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Sombong, tidak ada yang senang. Kenapa iblis keluar dari sorga? Kenapa iblis keluar dari sorga? Diharamkan ketika dalam sorga, diusir keluar dari sorga. Apa karena dia syirik? Apa karena dia tidak sholat? Tidak. Kenapa? Karena dia sombong. Diciptakan Adam. Iblis, hormat kau kepada Adam sebagai makhlukku paling mulia. Apa kata iblis? Aja. Bajiki. Iblis, kata iblis, Adam baru diciptakan. Saya sudah lama, nak senior. Masa senior hormat sama junior? Pacetong. Coba. Kata iblis, Adam dari tanah, saya unsur kejadianku api, saya lebih mulia dari Adam, saya tidak mau. Marah Allah, akhirnya apa? Iblis, kau sombong rupanya, keluar kau dari sorgaku. Iblis dari sorga, sombong, keluar dari sorga. Apalagi kita yang masih di Polsek Tamalate. Moton sombong pace. Sombong menyebabkan orang pecah. Jadi hilangkan itu rasa sombong. Alangkah bahagianya kita Pak. Tinggi pangkat, tinggi sekolah, duit banyak, populer, tawadu. Wah, orang seperti itu Pak, luar biasa. Pak, Bapak ini polisi. Salah satu bentuk kesombongan itu tidak mau beribadah. Itu sombong itu Pak. Itu biasa saya kalau polisi saya bilang, Bapak pakaian lengkap, datang ke masjid, sujud, pakaian lengkap pergi masjid. Orang semua bilang, tahu. Hebat nah. Polisi bos. Punya sembahyang. Bapak, itu polisi. Keterlaluan kalau tidak bersyukur kepada Allah. Ada Bapak nikmat yang Allah kasih itu polisi Pak. Apa itu? Nikmat status sosial. Itu polisi Pak. Biar tamatan ini yang di Batua satu-satu di sini. Di jalan raya Pak, tidak ada yang berani lambung Ki. Kalau Bapak pakai itu seragamnya, status sosial Pak. Orang hormat sama kita. Saya saja tinggi sekolahku ketemu polisi, kadang-kadang takut-takut ditilang ini kapan.
Status sosial itu disyukuri, jangan sombong. Baru-baru saya pulang ceramah dari Roma, Italia. Saya diundang ke Napoli, kemudian Milan, kemudian Roma. Saya bilang sama PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, kalian tidak boleh malu dengan Islam. Sampaikan, dakwakan Islam tidak mesti dengan kata-kata. Dengan cara apa? Kau jangan malu sholat di tempat umum. Karena mencari masjid di sana, Pak, sangat sulit. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau kita mau sholat? Tidak ada tempat. Sholatlah di depan umum, di tempat umum. Malu-malu, Ustadz. Jangan malu. Itu bagian dari dakwah. Akhirnya saya, Pak, tiba waktu sholat. Nah, saya sudah bilangi anak-anak begini. Terus saya kasih contoh. Sholatlah saya di terminal kereta api. Nah, lihat-lihat ke semua orang. Seumur-umur saya jadi ustadz kan saya kemana-mana pakai begini, Pak, pakai gamis. Biar saya di luar negeri. Begitu saya masuk hotel, resepsionisnya nakira Kak Koki. Wih, hancur tongku rasa hidupku. Nah, bilang, you cheap. Dia bilang, kamu tukang masak. Saya ustadz. Saya bilang, ini di negaraku baju begini, ustadz. Ini mubalik kalau di negara saya. Nah, bilang, iya, di negaramu mubalik, tapi di sini kau baju begitu, koki. Hancur juga sekarang. Coba, kembali polisi, Pak. Pak, bayangkan kalau tinggi pangkat, Pak. Lengkap kita punya lambang-lambang. Masuk waktu sholat, mobil polisi tak yang ada tulisannya polisi, menyala-menyala, masuk parkiran masjid, sholat 2 rakaat, kemudian sholat berjamaah, sudah itu dia sholat lagi rawatib, berdoa dengan baik, baru keluar. Meskipun Bapak tidak mengucapkan ayat-ayat dan hadis, orang percaya Bapak dakwah Islamnya mantap. Itu namanya mensiarkan Islam melalui jabatan kita.